من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع
إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Salam. Terima kasih banyak pada Ibu saudari kita Des telah menyampaikan ayat di Al-Quran. Kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk acara selanjutnya masuk kepada acara yang ketiga, itu sambutan. Itu sambutan yang pertama sampaikan oleh Bapak Lurah Pelunggut, yaitu Bapak Alpizar SH. Pada Pak Lurah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah jemain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kami, Bapak Ali Sayuti beserta Ibu, dan yang sama kita hormati dan sama kita muliakan Bapak Ustadz Nandar Ahmad SHI, ya, Sarjana Hukum Islam, Pak, ya, Pak Ustadz. Ini nampaknya itu Pak Ustadz. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz, banyaknya Pak, nggak bisa disebutkan satu persatu, ya, Bapak-bapak Ustadz
yang mulai dari musola, ini Pak Siregar, ya, dan bapak-bapak yang lainnya. Dan yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, beserta perangkatnya, dan yang kami muliakan ibu-ibu beserta anak-anak kami yang kami cintai. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di musola Nurul Yakin ini dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus santunan anak yatim piatu. Mudah-mudahan mulai dari awal sampai berakhirnya acara kita ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa bila kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya baik saya memperkenalkan diri. Mungkin tadi sama dengan Pak Regar, sangkanya saya jadi masih di tahun 2015 menjadi RW. Ya dulu di tahun 2015, 14 atau 15 gitu. Ya sekarang saya perkenalkan diri. Nama saya Alpizar, ya titel SH, Pak ya. Dan saya mempunyai istri satu, dia ada di belakang, Bu ya. Coba berdiri dek, tertahu. Nah nih, ya istri satu, anak dua, coba ya, anak dua, istri satu, anak dua. Ya, saya sampaikan kita tidak ada yang takkan mungkin, walaupun kita tinggal di dapur 12, ya anggapan orang sebelah mata menengok kita di dapur 12. Mana tinggal dapur 12, sedangkan dapur satu saja Pak, susah, ya susah. Ini kita dapur 12, ya saya anak satu, ya anak dua. Yang pertama, alhamdulillah, ya alhamdulillah di tahun 2021 kemarin dia ikut tes, ya tes di bulan Maret keluar, alhamdulillah lulus dan langsung pendidikan di SPN Tanjung Batu. Dah luluslah seorang anggota Polri. Dan doakan mereka, doakan anak kami, mudah-mudahan amanah dengan jabatan dan tugas yang diberikan oleh untuk dia. Itulah. Yang kedua, anak saya di SMP 27. Di SMP 27 kelas 3. Nah, itulah untuk perkenalan sekedar anak dan istri. Dan saya tinggal jauh Pak. Bapak di Kamboja, saya di Seroja. Jauh kali tempat tinggal saya di Seroja. Jadi Bapak Ibu kalau ada mau urusan silahkan telepon, ya Pak RT, Pak RW, Pak Ustadz ada nomor saya, silahkan telepon, tak ada masalah Pak. Ya silahkan mau hari libur, siang malam silahkan telepon. Insya Allah saya akan angkat kalau telepon. Kalau WA kadang nggak dengar kalau WA. Kalau malam nggak kita buka WA-nya, jam 2 nggak mungkin kita buka. Nah, itulah sekedar perkenalan. Bapak Ibu sekalian, saya dilantik tanggal 28 Desember 2021. Ya, sampai sekarang berarti lebih kurang 2 bulan saya menjabat sebagai lurah di Kelurahan Sungai Belungkut. Jadi pas perjalanan kemarin musrembang, ya musrembang itu apa musrembang? Itulah usulan dari Bapak RT, Pak RW dan diajukan kepada kami. Ya, setelah itu kita musrembangkan di Pelamboyan kemarin. Perdana kita buat di lapangan besar. Alhamdulillah berkat kerjasamanya Bapak Ibu semua, ya dari Pelamboyan semua 17 RW, alhamdulillah membludak kita hadir di sana. Dan begitu juga pimpinan kita Bapak Haji Muhammad Rudi dan Bapak Amsakar Ahmad adalah wali kota yang ke-7, bayangkan Ibu, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah inilah wali kota, bukan saya Pak, saya bawaan mereka, wali kota yang ke-7. Inilah pembangunan yang paling melesat ke atas. Ya, Bapak bisa menengok sekarang pembangunan apa yang tadi buat Isra dan Mi'raj. Kita anukan masjid, dibangunnya Masjid Tanja yang di bandara, ya. Sekarang dibangunnya Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah yang di TPI atau di Batu Haji. Ya, kita bangga dibangunnya masjid muatan ribuan, ya. Oleh sebab itu yuk kita dukung mereka, kita bantu mereka dan kita doakan pimpinan kita Bapak Haji Muhammad Rudi dan Pak Ansakar dan kita semua bagaimana kita sehat dan untuk melaksanakan sholat
di sana bersama-sama, dan jangan tinggalkan masjid yang ada di seputaran kita. Ya Pak ya, yuk kita. Dan begitu juga pembangunan di Simpang Marelang sedang dikerjakan, yang di Simpang Basecamp sedang dikerjakan oleh pimpinan kita Bapak Haji Muhammad Rudi. Ya, apa gunanya selama ini kita macet terus? Di mana Simpang Barelang? Alhamdulillah setelah dibangun, ya alhamdulillah sekarang dah terhindar dari macet. Itulah kejelian pimpinan kita semua sekarang ini. Dan begitu juga dia menghimbau kepada kami, tolong anak-anak kita tidak boleh putus sekolah. Ya, ini kami sampaikan kemarin hari Rabu kami rapat bersama pimpinan, mulai lurah, seklur, lurah, sekcam, camat, semua kepala OPD rapat. Sampaikan sama kami, Pak Lurah, jangan ada anak-anak kita yang tidak sekolah. Ya, kalau ada anak-anak kita yang nggak sekolah, tolong laporkan sama kami. Nanti kita masukkan ke SD negeri, di mana ada SD 012, SD 012, 03, kita masukkan ke sana semua. Yang supaya anak-anak kita tidak ada yang tidak sekolah. Ya Pak ya, tolong kami titipkan kepada PRT, Pak RW dan tokoh-tokoh masyarakat. Cari, ya, kenapa? Adalah Indonesia emas. Sekarang inilah generasi kita inilah. Kalau 20 tahun atau 30 tahun ke depan, anak-anak inilah akan menggantikan kita. Jadi mulai dari sekarang dia harus belajar. Coba, harus belajar bagaimana 30 tahun ke depan kalau seandainya anak-anak ini tidak dididik, tidak dibina, apa jadinya kampung kita ini. Dan kita doakan mudah-mudahan yang disampaikan Pak Regar tadi, yuk kalau anak-anak ini berhasil sekian puluh tahun ke depan, dialah kalau dapat dia menduduki orang putra daerah sendiri, menjadi lurah, menjadi camat, kalau dapat dari menjadi pimpinan yang lebih tinggi. Itu kita doakan bersama. Dan begitu juga kami sampaikan kepada ibu-ibu semua, kemarin ada MTQ, ya. Mulai kita laksanakan MTQ tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Selama ini kita nilai kita itu ranking 5, ranking 6. Alhamdulillah berkat pimpinan, berkat ustadz-ustadz semua, Bapak guru TPQ, TPA, alhamdulillah kita mendapat juara 2 umum di tingkat kecamatan. Nah, termasuk yang kori kita tadi, Ibu Desi, itu adalah kori kita, aset kita. Dan kami, saya dari kelurahan berniat bagaimana anak-anak kita yang pintar-pintar itu kita bimbing. Dan ada pembimbing kita di sini, Ustadz Musliadi, itu kori dah tingkat nasional, bukan kalian-kalian ini Pak, dah tingkat nasional. Jadi rencana kami, doakan kami untuk melatih, ya, kita serahkan pada Ustadz, pada gurunya untuk melatih anak-anak kita supaya di tahun berikutnya ya kita targetkan nomor 1. Ya kita sekarang juara 2 umum, usahakan besok kita rebut juara 1 berkat doa ibu-ibu semua. Kalau seandainya ibu-ibu tidak mendoakan, ya apa berbuat? Kita akan melempam, akan nilai kita, ranking kita pasti akan turun. Oleh sebab itu kami mohon kepada Pak Ustadz, bapak-bapak semua, yuk kita bangun, yuk sama-sama kita bangun lingkungan kita ini, khususnya kelurahan Sungai Pelungkut ini dan Kota Batam. Dan begitu juga ini adalah santunan anak yatim. Anak yatim ini kitalah orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, ini kitalah orang tuanya. Kalau ada rezeki tak ada salahnya. Dan begitu juga kami minta kepada Pak Ustadz, orang tua kami Pak Ali, sampaikan dengan kami bagaimana cara pengumpulan dananya, enggak masalah. Setiap bagaimana? Yuk kita rembukan bersama. Kalau berat sama dipikul, kalau ringan bawa sendiri. Bapak ya, kalau ringan kita bawa, ramai-ramai mubazir. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dia bawa sendirilah. Kalau ringan bawa sajalah Pak. Gitu. Jadi yang terakhir kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini Covid belum berakhir. Ya. Ini Covid belum berakhir, pakailah masker, ya. Pakai masker. Tadi saya bawa masker dari tadi, Pak. Tadi itu makan kan? Pakai masker. Nah, jadi usahakan pakai masker, Ibu ya. Cuci tangan dan berolahraga. Dan kedua, yang terakhir, ini musim sekarang di Kapling ini Pak, maling. Ingat Pak ya. Dengan keranda pun bisa dimaling. Ya. Keranda alhuah Pak ya, hilang. Bayangkanlah. Jadi peran ibu-ibu yang sering di rumah, bapak-bapak kan kerja nih.
Kalau seandainya ada nampak di kiri kanan, tolong tegur. Di WA kan ada. Kalau takut WA. Jadi kasih tahu tetangga kiri kanan, otomatis kita bisa antisipasi. Dan alhamdulillah baru pemilihan RW Pak RT kemarin Pak Andi ya, peralihan dari orang tua kami ke Pak Andi. Dan alhamdulillah kami pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, yang memilih RT RW adalah Bapak sekalian. Ya, Pak RT itu didahulukan selangkah, dinaikkan satu ranting. Ya, yang memilih dia, Bapak yang memilih. Dan begitu juga, yuk bantu apa program yang kedepannya yang bagus sama Pak RT, Pak RW, laksanakan atau lakukan gotong royong atau silaturahmi sekali sebulan. Kenapa? Kalau tidak Bapak lakukan silaturahmi, kita tidak akan pernah jumpa. Tadi Bapak bilang, saya dah sekian tahun yang anggap saya sebagai RW, padahal bukan RW lagi. Itulah silaturahmi harus kita tingkatkan. Kenapa? Silaturahmi itu kata Pak Ustadz, ya memperpanjang umur Pak Ustadz ya, dan memurah rezeki, ya melancarkan rezeki. Kalau nggak di rumah kita nggak makan pisang, ternyata sampai di sini kita makan pisang. Itulah rezeki kita diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terakhir Pak Ustadz, pengurus masjid, kalau seandainya silakan ajukan proposal, ya silakan. Yang penting lengkapin ya surat-suratnya semua. Dan sekarang kita satu pemimpin, ingat Pak ya. Kepala BP adalah Bapak Haji Muhammad Rudi, Kepala Wali Kota Bapak Haji Muhammad Rudi. Sama, kemanapun Bapak pergi, pengurusan terakhir kepada pimpinan kita yang satu. Itu keuntungannya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak-bapak pengurus masjid, musola, silakan ya diajukan proposal, nanti tanya sama kami di kelurahan apa kekurangan, nanti Bapak lengkapin. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Lurah kita, Pak Alpizar Ishak, telah memberikan patah dua kata bermanfaat, sangat menyentuh dan sangat bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Moga-moga Pak Lurah kita beserta Ibu semoga dimudahkan oleh Allah segala urusan beliau. Amin. Allahumma amin. Baik, para Bapak Ibu, masuk sambutan yang ketiga. Ini disampaikan oleh karena Pak Haji Sumali gak hadir. Nah ini merangkup saja kata sambutan dari Ketua Panitia PHBI peringatan Isra Mikraj Nabi besar Muhammad SAW dan santunan anak yatim piatu yang disampaikan oleh Bapak Imam kita, penasehat kita, juga pembimbing kita, yaitu Pak Kiai Ali Suyuti. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi Pak ya? Bukan sepi kali Pak. Kemarin saya dari Sekupang lewat Temiang, salam gak ada yang jawab Bu. Tapi kalau di sini salam gak ada yang jawab, berarti sama halnya yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-bashiru wa nadhiru wa sirajam muniru. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin para ulama khusus sahibul fadilah yakni Ustadz Nazar Ahmad yang kami banggakan, juga kepada Bapak Lurah
yang baru saja mewejang kita semuanya. Semoga bermanfaat, tak ketinggalan. Semoga sehat Pak Lurah sekeluarga dan rakyat-rakyatnya semuanya. Juga Pak RT, keseluruhan Ustadz Ustadzah yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Tak ketinggalan pula kepada seluruh anak-anak yatim yang senantiasa kami perhatikan. Pertama, marilah kita belajar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat Allah. Karena nikmat Allah lah kita bisa hadir di sini, Pak. Karena paling utama sekali adalah kita masih diberi nikmat yang berupa sehat, juga sempat. Karena zaman sekarang banyak yang sehat tapi tidak sempat, juga yang sempat kadang-kadang kurang sehat. Begitu datang ke majelis batuk saja adanya, juga ada. Di Seroja ada, Pak ya? Ya jamaah hadirin rahimakumullah wa yahdikumullah. Rahmat dan salam mari kita aturkan keharibaan junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah hadirin rahimakumullah wa yahdikumullah. Sebelum kita melanjutkan acara tersebut, yakni yang pertama kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Lurah, Bapak Albijar, karena selama dari 2009 Pak ini ada kegiatan santunan. Baru kali ini Pak Lurah kita bisa hadir di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa seterusnya Pak Lurah bisa gabung dengan ada santunan. Amin Allahumma. Tapi tidak cukup diaminkan, karena kontaknya santunan tadi, Pak. Kalau kontaknya santunan kok cukup diaminkan, duitnya tidak ada. Nah, maka diaminkan juga di santune. Dua ya. Yang kedua, tadi banyak pembelajaran dari Bapak Lurah, bahwasanya baru disampaikan yang namanya MTQ, ada musabaqah tilawatil Quran. Sangat bersyukur bahwasanya pada malam hari ini, bulan ini, Sungai Pelunggut meraih juara kedua umum, Mbak ya. Alhamdulillah. Tapi tidak kalah pentingnya karena di situ ada Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah asy-syafa'atu li ashabihi. Jadi di situ tuntutannya bukan masalah rankingnya, namun bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang antum baca besok di hari kiamat akan menjadi syafaat yang paling utama. Amin Allahumma. Itu Quran. Jadi mohon maaf Pak Lurah, bukan masalah rankingnya, tapi masalah kelanjutannya. Biar anak-anak kita semuanya bisa mengenal dengan adanya Al-Quran, karena Al-Quran tadi Iqra'ul Quran, kodenya di situ fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, sesungguhnya Quran yang kalian baca besok di hari kiamat akan pertama kali yang akan memberi syafaat kepada Anda yang membaca Al-Quran. Paham deh ya? Jadi anak-anak jangan lupa membaca Al-Quran, walaupun toh kok nomor 1, insya Allah bangga. Dan yang kedua, tadi Bapak Lurah menanyakan bahwasanya bagaimana Pak dengan adanya santunan ini masalah pendanaan. Alhamdulillah, santunan ini Pak dari dulu 2009 hingga sekarang insya Allah belum pernah melibatkan instansi pemerintahan. Insya Allah santunan ini belum pernah yang namanya kok kita mengajukan proposal selembar pun. Jadi alhamdulillah cukup dengan masyarakat yang ada di sini, seluruh tokoh-tokoh yang ada dan donatur-donatur yang ada. Karena donatur yang ada di sini Pak mempunyai prinsip kalau kita nyantunin bukan berkurang tapi tambah banyak. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya di antara masjid dan musola yang ada di Sungai Pelunggut, kalau tidak salah sudah ada 28 masjid.
baru Nurul Yakin yang sanggup untuk menyantunin 100 anak yatim. Nah, sekarang saya tanyakan kepada seluruh imam yang ada di sini, di mana masjid dan musola yang pernah menyantunin 100 anak yatim? Ini mohon maaf Pak, bukan sombong Pak, tapi mudah-mudahan semuanya bisa ikut. Siapa masjid mana yang berani nyantunin 100 anak yatim? Hidayatul Ulum mau dibanggakan? Belum pernah Pak. Ini ketuanya ada. Nah, tapi insya Allah walaupun toh ini kelasnya musola, tapi insya Allah ke depan selama Bapak Lurah masih sehat, sebentar lagi kita jadi masjid. Amin Allahumma. Sekali lagi, jadi masjid juga tidak cukup diaminkan, mesti disumbang. Nah, gitu aja Pak. Jadi kepada seluruh jamaah rahimakumullah wa yahdikumullah, kepada bapak ibu khususnya ibu muslimat yang tadi belum pernah disenggol, nah sekarang saya senggol Bu ya, semoga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak semoga sehat. Kalau bapak nggak ada suara Bu, tapi bekerja. Ibu mudah-mudahan sehat, banyak suara juga kerja Bu ya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh jamaah rahimakumullah wa yahdikumullah, pertama kali saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh donatur yang ada. Karena dengan acara ini tidak mungkin Pak musola sendiri yang angkat, karena tidak kurang dari 20 juta insya Allah Pak. Tapi alhamdulillah 3 bulan sekali bisa terjadi demikian. Maka bingung kalau kita katakan ini duit dari mana Pak? Nah, kok bisa tercapai? Padahal kita semuanya itu kalau ditanya hari-hari gak punya duit. Gak punya Pak. Coba nanya Pak Imam sekarang, punya duit gak Pak? Gak punya. Tapi berani nyantunin anak yatim, insya Allah berkah. Khususon kepada seluruh donatur yang membagikan tenaga, dananya, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari ibu-ibu, Pak muslimat, bapak-bapak semuanya ini tidak cukup kita sendiri dan kita bergabung semuanya. Jadi ada yang bawa nasi 50 bungkus, ada yang ngasih duit 20 juta, ada yang kita bersatu Pak. Tapi yang paling penting sekali adalah kami mewakili dari seluruh jajaran PHBI khususnya dan umumnya, seluruh kepengurusan musola Nurul Yakin, mohon doanya semoga amanah. Karena itulah yang kita minta Pak, bukan kita minta upah, namun kita minta amanah. Semoga Allah menghendakinya. Jadi apalagi hal ini sudah diramaikan oleh hadroh kita. Barang siapa yang perlu memeriahkan acaranya, perlu hadroh kita Pak. Insya Allah pesan gratis. Pesan Pak ya. Satu, kedua, panggung, tenda semuanya ada di sini Pak. Insya Allah musola Nurul Yakin semua sedia. Dan sudah dibicarakan kemarin setiap pemesan gratis. Tidak dipungut biaya pesannya Bu. Tapi terus pulangnya nanti bayar. Modal gimana sih? Jadi hadirin jamaah rahimakumullah wa yahdikumullah. Alhamdulillah sebenarnya acara ini Pak, acara banyak Pak. Pertama ini ada malam Ahad Legi, itu istiqomah selawat nariyah di sini biasanya Pak. Dan insya Allah nariyah tidak kurang dari 4.444. Itu seluruh ulama mengijayakan siapapun yang tidak kepingin kehampiran kemiskinan, istiqomahkan membaca selawat nariyah. Insya Allah di musola sini tidak akan pernah ketinggalan sebulan sekali nariyahan. Amin Allahumma. Saya sampaikan juga kepada ibu bapak semuanya malam Rabu Pak. Malam Rabu di sini diisi istighosahan Pak. Satu, kedua ngaji fikih. Jadi kepada seluruh bapak ibu yang perlu pengetahuan tentang keislaman, perlu kedalaman tentang hukum Islam, insya Allah di musola Nurul Yakin dibuka setiap malam Rabu, yang diajar langsung oleh Ustadz Ahmad Nandar yang kita hadirkan dari Bandung Bu. Insya Allah sesuai apa yang ada di kitab. Maka saya himbau kepada seluruh jamaah yang butuh pengetahuan,
yang butuh pendalaman ilmu keagamaan dipersilahkan hadir ke majelis belajar Musola Nurul Yakin setiap malam Rabu. Nah, demikian yang kami sampaikan. Semoga ibu bapak semuanya yang merasa menitipkan sesuatunya, semoga Allah yang akan membalasnya. Hadhi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada penasihat kita, Pak Imam kita, Pak Kiai Ali Suyuti yang sudah menyampaikan sepatah dua kata bermanfaat. Semoga seluruh saudara-saudaraku pengurus jajaran Musola Nurul Yakin selalu kompak selalu dan selalu amanah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk acara selanjutnya karena sudah memasuki hampir jam 10 Pak ya. Nah, jadi sekarang udah jam 10. Jadi ada bisikan tadi Pak Ustadz, gak usah lama-lama, gak usah panjang-panjang katanya. Karena terlalu panjang pun gak enak, terlalu pendek pun gak enak. Sedang-sedang saja. Ya Bu ya. Nah, terlalu pendek seperti saya gak enak juga. Terlalu tinggi gak enak juga. Nah, jadi kasihan Bapak ngantuk anak-anak kita. Nanti acara santunan lagi. Tapi nggak usah khawatir Pak Ustadz. Insya Allah amplopnya sama Pak. Mau lama, mau pendek. Iya Pak. Tetap ada bayarannya Pak ya. Dosa Pak kalau Ustadz minta dibayar Pak ya. Tapi lebih berdosa lagi ngundang Ustadz nggak dibayar. Betul Pak ya? Maksudnya nggak dikasih makan, masa nggak kasih minum nggak? Kalau saya Pak, bangga saya kalau banyak kata-kata sambutan sampai 9 kali sambutan. Ya tinggal saya ustaznya ya udah, lalu mau barik lana, bima rozak tanah, udah makan pulang kan. Sebenarnya lebih enak itu Pak, banyak-banyak. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Jangan dulu ngantuk anak-anakku. Nah jadi insya Allah ini nggak lama-lama. Ramai orang hadir di majelis ini bersama ikuti acara Isra Mi'raj Nabi. Semoga semua pesan Ustadz dapat diikuti. Mari ceramah kita dengar dan kita hayati. Kepada Al-Ustadz Bapak Kiai Al-Ustadz Kiai Nandar Ahmad SHI, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak. Tala al-badru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam ini kita semua bisa berkumpul, tiada lain dan tiada bukan kita menghormati Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan Rajab terjadi satu peristiwa yang sangat bersejarah. Terjadi peristiwa yang di luar nalar manusia biasa. Terjadi peristiwa yang bisa dikatakan super dahsyat. Peristiwa apakah itu? Ialah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mekah Al-Mukarramah. Beliau diisrakan sampai ke Baitul Muqaddas yang ada di Palestina. Yang menurut ahli sejarah bahwa jarak dari Masjidil Haram sampai Baitul Muqaddas itu 1.500 km. Kemudian dari Baitul Muqaddas, dari Palestina, Rasulullah mi'raj ke langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, bahkan Rasulullah sampai Sidratul Muntaha. Dan Isra wal Mi'raj ini bisa dikatakan perjalanan yang super jauh, perjalanan yang begitu lama. Tapi Isra wal Mi'raj ini ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saking singkatnya perjalanan Isra wal Mi'raj, sampai dalam qasidah dijelaskan wa narutu minal arsi qabla ayyabrudal fars. Saking singkatnya perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj, sampai-sampai tempat tidur yang ditiduri oleh Rasulullah tatkala berangkat Isra wal Mi'raj itu hangat. Biasa kan kalau tempat tidur, kalau kasur kita tidur pasti kasurnya hangat, tapi hangatnya itu tidak lama. Dan Rasulullah tatkala pulang dari Isra wal Mi'raj, tempat tidur yang tadi masih hangat, ternyata pas Rasulullah pulang tempat tidurnya masih hangat. Inilah saking singkatnya perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada Rasulullah saat Isra wal Mi'raj, pada saat itu belum ada kendaraan, belum ada LRT, belum ada RRT, belum ada Super Z, belum ada Lion, belum ada apa lagi? Citylink, belum ada apa lagi? Kuda. Karena kendaraan yang paling cepat saat Rasulullah Isra wal Mi'raj ialah kuda dan onta. Oleh karena itu tatkala Rasulullah pulang dari Isra wal Mi'raj, beliau menceritakan pengalaman Rasulullah Isra wal Mi'raj kepada kaum Quraisy. Dan kaum Quraisy ini tatkala mendengar peristiwa Isra wal Mi'raj terbagi dua bagian. Yang pertama, ada orang yang menimbang dengan akalnya tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Siapa mereka? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bahtari dan abu-abu yang lain. Mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan Rasulullah Isra wal Mi'raj dari Mekah sampai Palestina, dari Palestina sampai Mi'raj sampai Sidratul Muntaha pada satu malam. Maka orang-orang kafir Quraisy ada yang tidak percaya. Kenapa? Karena mereka menimbang-timbang dengan akal mereka sendiri. Ya Muhammad, inna nadribu akbarul ibidi ilai syahran wa innaka latadni ilahi ilailan. Muhammad, kau jangan banyak omong,
kau jangan berbohong. Kenapa? Karena kami pengalaman, berpuluh-puluh tahun kami pengalaman, beratus-ratus tahun kami pengalaman, bahwa berangkat dari Masjidil Haram ke Palestina itu naik kuda dan naik onta, syahron 1 bulan, berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan, berarti PP-nya itu 2 bulan. Jadi kau jangan berbohong. Kau mengaku Isra wal Mi'raj sampai Sidratul Muntaha dalam 1 malam, sementara kami pengalaman berangkat saja dari Baitullah, dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah sampai ke Palestina, PP-nya 2 bulan. Kenapa? Karena mereka menimbang-nimbang peristiwa Isra wal Mi'raj dengan akal mereka. Maka mereka termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa dunia wal akhirah. Itulah mereka. Yang kedua, reaksi orang-orang Quraisy tatkala Rasulullah menceritakan Isra wal Mi'raj, ada yang langsung percaya, ada yang langsung iman. Siapa mereka? Wa bi muqaddamatin Abu Bakrin, di antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berkata, walaupun Muhammad Rasulullah mengatakan peristiwa yang super dahsyat, mengatakan peristiwa yang super model daripada Isra wal Mi'raj, maka kami akan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Bakar dan ahlu bait yang lain menimbangnya dengan iman, mengedepankan imannya dari akalnya. Kenapa? Yang diceritakan oleh Rasulullah pasti dari Allah. Kalau dari Allah mustahil bohong, mustahil Allah berbohong, maka mereka ialah termasuk orang-orang yang beriman. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini dikategorikan sebagai orang ahli sa'adah yang berbahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Jadi pelajaran dari Isra wal Mi'raj ini, kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, kedepankan iman yang datangnya dari syariat, mau masuk akal mau tidak, mau logis mau tidak, mau mustahil mau tidak, yang datang dari syariat kita beriman. Kalau Rasulullah yang berkata, kalau Allah yang memerintahkan, mau masuk akal, mau tidak, mau biasa, mau luar biasa, maka kitalah beriman. Itulah kuncinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini ada peristiwa nih. Maka kalau datang sesuatu dari syariat ini, kita kedepankan iman kita. Contoh, dalam syariat Islam ada air mani, ada air kencing. Air mani ini hukumnya suci, tapi wajib mandi. Air mani suci tapi wajib mandi. Betul gak? Air kencing najis tapi tidak wajib mandi. Masuk akal tidak? Air mani suci tapi wajib mandi. Air kencing najis tapi tidak wajib. Terima dengan iman, walaupun tidak masuk akal, tidak logis, karena datang dari syariat. Terima dengan iman, beres masalah. Air mandi najis, mak suci tapi wajib mandi. Air kencing najis tapi tidak wajib mandi. Terima, beres. Kalau iman yang bermain. Kalau akal yang bermain, lain lagi ceritanya. Air mani yang suci tidak wajib mandi. Air kencing yang najis pun tidak wajib. Air mani yang suci wajib mandi. Air kencing yang najis tidak wajib mandi. Berarti menurut akal kita, air kencing pun yang najis tidak wajib mandi, apalagi air mani yang suci. Paham gak? Ini kalau akal yang bermain. Yang kedua, air mandi yang suci wajib mandi, apalagi air kencing yang najis. Jadi masalahnya bisa berputar-putar kalau kita keanggapannya kepada akal kita. Maka dalam menerima syariat ini jangan kembali kepada akal, tapi kembali kepada iman. Kenapa? Karena kalau iman sudah kuat, iman sudah tertanam dengan kuat, maka diperbolehkan bagi akal bertanya. Silahkan akal bertanya. Akal bertanya,
kenapa air mandi yang suci tidak wajib mandi, air kencing yang najis tidak, air mandi yang jadi pabelit ya. Air mandi yang suci wajib mandi, air kencing yang najis tidak wajib mandi. Jawab dengan ilmu. Bagaimana jawabannya? Dijawab sama ilmu. Karena dengan ilmu ini tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijawab. Air mandi suci tadi tapi tidak wajib mandi. Kira-kira keluar air mandi, kira-kira kalau udah seumuran, maaf Pak MC, kira-kira berapa hari sekali? Hah? Seminggu sekali. Masa seminggu sekali? Coba Bapak Ketua berapa? Kenapa air mandi yang suci wajib mandi? Karena air mandi itu keluarnya jarang. Nah Pak MC juga katanya sebulan sekali. Apalagi yang sudah di atas Pak MC, kira-kira bisa sebulan sekali ya. Oleh karena air kencing, air mandi ini keluarnya jarang, maka tatkala keluar air mandi wajib Kenapa? Karena jarang. Paling-paling kalau di bawah 40 tahun tuh baru sehari 2 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Ada yang gitu kan di sini? Pak Lurah gitu? Pak Lurah anak 2, istri nggak kebalik. Itu syariat. Maka syariat mencari jalan untuk asyasiru walatu asiru, basiru walatu nafiru. Agama ini permudah. Karena air mandi keluarnya jarang, jadi syariat mencari untuk mandi karena jarang. Nah kalau air kencing najis tidak wajib mandi karena air kencing ini keluarnya bisa beberapa kali. Pak MC, air kencing sehari semalam berapa kali keluarnya? Hah? Mineng. Tahu Mineng? Mineng. Dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, kadang-kadang kita ada 10 kali yang kencing, 20 kali yang kencing. Kalau diwajibkan setiap kencing mandi, berapa rupiah kita bayar PDAM setiap bulan, betul? Pagi kencing mandi, jam 8 kencing mandi, jam 9 kencing mandi lagi, sampai 24 jam 20 kali kencing, berarti kita 24 kali mandi, jadi nila nanti sisitan. Ini syariat. Maka kembali kepada syariat. Kalau kembali kepada syariat, maka tidak ada sesuatu yang susah, tidak ada sesuatu yang enteng. Masalahnya kalau ada sesuatu saat syariat dan iman ini berbentrokan, kadang-kadang orang yang digugurkan syariat mengikuti akal, seharusnya gugurkan akal, ikuti syariat. Jawaban yang kedua, kalau keluar, kenapa air mandi yang suci wajib mandi? Kira-kira kita kalau keluar air mandi capek tidak? Ibu-ibu kalau keluar sperma capek ente? Capek. Maka setiap keluar sperma pasti langsung tidur, pinggang terasa nih. Ini pengalaman. Karena saya isinya baru 1. Pengalaman, pinggang, pegel, apalagi betis. Karena keluar air mandi ini capek. Capek tapi enak. Oleh karena keluar air mandi ini capek, menguras stamina, harus dengan perjuangan, maka syariat mencari jalan untuk mengembalikan stamina ini dengan apa? Dengan mandi. Kalau kita pulang kerja dari Galangan, berangkat jam 6, pulang jam 6, badan capek, badan panas, untuk mengembalikan stamina kita harus mandi. Bangun tidur kita pegel-pegel badan,
terasa capek, bangun tidur langsung mandi, segar lagi, berarti karena keluar air mandi terasa capek, syariat mencari jalan untuk mengembalikan stamina itu dengan apa? Dengan mandi. Nah, kalau keluar air kencing itu tidak capek, tidak sakit. Kadang-kadang sebaliknya kita menahan air kencing itu sakit. Oleh karena kencing tidak memerlukan stamina, berarti agama syariat menganjurkan bahwa setiap kencing tidak wajib mandi, cukup dengan cebok untuk menghilangkan hadasnya, cukup dengan kita berwudu. Paham? Paham tidak? Paham tidak paham? Karena waktunya harusnya udah? Udah Pak? Udah. Karena amplopnya udah dirapetin tuh. Udah aja lah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang bodoh dari kebayaan saya, yang salah dari kebodohan saya, yang benar dari Allah. Apabila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada ustaz kita. Sesuai memang istiqomah kita. Bilang tadi singkat Pak. Ini sesuai dengan beliau. Jadi Allah Pak, amplopnya tetap satu. Tapi penting amplop Pak. Kalau saya nggak pernah minta amplop di mana-mana. Sing penting isinya. Jadi semoga tausiah tadi bermanfaat buat kita, dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang memasuki acara yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita, yaitu acara santunan anak yatim piatu. Jadi kepada seluruh anak-anak kami yatim piatu dimohon berdiri, dan untuk ini dimohon bimbingannya dari Pak Kiai Ali Suyuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara ini kami mohon dari Bapak, kesediaannya dari Bapak Lurah untuk menyampaikan anak-anak Pak. Untuk ala berkahnya, ya ini Pak Kiai gini Pak Ustaz dulu Pak. Pak Arman boleh Pak naik panggung Pak. Pak mulai sini Pak biar anak segera di. Ayo Bapak mari Pak sebelah sini Pak Lurah. Juga dari Pak Daeng. Oh ini udah ada Pak Daeng. Bungkusan nanti langsung aja. Nah, di bawah aja sini Pak. Pak Arman, Pak RT, tolong Pak RT. Jadi beri sini Pak RT untuk menyampaikan hal ini Pak RT. Ya. Pak Arman mau nggak Pak? Oh iya Pak Ustadz sebenarnya. Biar ngalah berkahnya. Yes. Boleh berdua ya. Ya, oh Pak. Ikut salaman aja. Baik. Kepada seluruh jamaah rahimakumullah wa jazakumullah. Tibalah saatnya untuk ngusap sirah anak yatim. Sing ngusap Pak ya, kodaknya ngusap. Jadi Pak Daeng amplopnya bawa sendiri aja. Bapak sebelah sana Pak. Ya, sebelah sana Bapak. Nah, apa sini ya? Bagusnya sini Pak. Pak Daeng sini Pak Daeng. Jadi anak-anak tolong nanti bersalaman. Sebenarnya. Nah, muter sana. Ini salaman terus ke sini muter. Kasih ide juga. Tuh, ya.
Tuh. Gak apa-apa. Apa di sini dulu? Nasinya di sini berarti ya? Nasinya sini Pak, nasinya Pak. Jadi anak-anak salaman baru nasi. Di sini nasinya. Nasinya sini nasinya Mas. D. Sokan aja deh. Kau diputar-putar anak uang sekokon orang ini. Nah begitu. Oke, baik. Langsung mulai ya Pak. Nah, tolong tim hadroh, tolong kasih lagu yang sahdu Mas. Ya, silakan. Enak ya. Yes. Salatullah salamullah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tajib du'ana amin ya rabbal alamin. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana maqasidatin wa dunya wal akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya aliyu ya maliyu ya wafiyu ya wakiyu ya qawiyu ya ghaniyu ya waliyu ya baqi ya Allah. Subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, alhamdulillah sudah selesai anak-anak yatim semua. Kalau sudah selesai, berhubung ini panitia menyediakan hidangan, dipersilahkan Pak